Pak, karena saya petani, Pak. Kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, Pak. Lagi sangat ramai ya, Gubernur Jawa Barat hari ini membersamai Presiden panen raya di Majalengka. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gubernur langsung kepada Pak Prabowo, termasuk urusan pertanian, urusan alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Pak Gubernur lagi ngomong, orang tepuk tangan, sorak-sorai. Coba kita dengarkan laporan apa yang disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden langsung. Kalimantan Barat. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Jawa Barat aja dulu ya sekarang. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar, Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong, Pak, karena saya petani, Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali, Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh, Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi, Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal, Pak, setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, Pak, minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem, Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat, Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat, Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya, Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar, Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah, Pak. Kalau itu sudah harus yakin, Pak. Karena Jawa Barat loh, Pak. Jawa paling barat, Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini. Mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung, Pak. Dikelola oleh petani, Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca. Karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup. Cukup? Cukup, Bapak Presiden. Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Ada tambahan, Pak. Ya. Ini
Saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat, terutama daerah Subang dan Kerawang, Pak. 6.500 tuh basah, Pak. Bukan kering. Jadi diterima di sawah, karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung, Pak. Dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog. Terima kasih kepada penyuluh-penyuluh pertanian. Semua unsur yang bekerja keras. Wah, ini siap? Masih. Eh? Teknologinya belum. Belum bisa? 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah. Silakan. Oke. Ini enaknya kalau kita punya pemimpin yang punya wawasan tinggi. Pengalaman yang banyak juga. Ya, wawasan tinggi, punya pengalaman, punya integritas. Ya, itu udah pemimpin luar biasa bagi saya. Dan Kang Deddy punya itu. Pengalaman beliau itu cukup matang. Ilmu pengetahuan, ilmu literasinya juga sangat numpuk bagi saya. Kemudian punya integritas, mau mengamalkan ilmu-ilmunya. Makanya kalau kita perhatikan dari Gubernur Jawa Barat, mau bicara apapun, selalu masuk akal. Dan seolah hatam materi itu. Ngomong pertambangan, ngomong tentang pariwisata, ngomong pertanian, ngomong perhutanan, ngomong rumah sakit, ngomong apa lagi? Ini orang menguasai banyak ilmu. Luar biasa kan berarti literasinya. Pengalamannya juga kemudian sangat mendukung beliau. Banyak sekali termasuk urusan pertanian. Sehingga menyampaikan gagasan di depan Pak Prabowo, di depan Presiden Republik Indonesia. Tahu betul urusan problem petani seperti apa. Urusan problem tanah juga seperti apa. Ilmunya matang. Pengalamannya juga kemudian matang. Ya begitu. Dan siap-siap kalian yang selalu serakah di Jawa Barat, mengalihfungsikan lahan secara ugal-ugalan dan lain sebagainya. Siap-siap. Semua orang menyoroti Jawa Barat sekarang. Semua orang menyoroti Jawa Barat. Dan Kang Deddy akan membereskan mereka-mereka yang serakah di Jawa Barat. Sekali lagi, yang serakah. Yang tidak mau bersyukur atas pemberian ilahi. Kan para pejabat PTPN dan lain sebagainya, kenapa mereka mengalihfungsikan lahan? Mereka tidak bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Sehingga dengan rela dan tega mengalihfungsikan lahan, meskipun berujung kerusakan, tidak dihitung. Ya begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita doakan Kang Deddy sehat selalu. Mampu membimbing dan memperbaiki seluruh kerusakan yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.